Ya, dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini saya dalam rangka memberi apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Setelah sempat mengundang pro kontra bahkan polemik yang sangat panas, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas akhirnya memutuskan untuk menghentikan wacana penerapan denda damai bagi koruptor. Penerapan denda damai hanya berlaku bagi pelaku kejahatan ekonomi sebagaimana disampaikan oleh Kejaksaan Agung sebelumnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini. Sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi. Tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Jadi supaya jangan disalah artikan. Itu kata Supratman dalam jumpa persnya yang berlangsung di kantornya hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Wacana soal denda damai terhadap para koruptor ini kan sebelumnya dilontarkan oleh Supratman. Menurutnya perkara korupsi bisa dihentikan di luar pengadilan bila koruptor membayar denda damai yang disetujui oleh Jaksa Agung. Dan ini Supratma punya dalih bahwa ketentuan denda damai ini diatur dalam pasal 35 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini Supratman tampaknya dia melangkah jauh dan menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa koruptor akan diampuni asalkan mau mengembalikan uang hasil korupsinya. Pernyataan Prabowo dan Supratman itu kemudian mengundang kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD, dan bahkan itu juga dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Kejaksaan Agung Harly Siregar. Harly Siregar menjelaskan bahwa denda damai hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ekonomi seperti pelanggaran kepabeanan dan cukai yang merugikan perekonomian negara. Ya, betul itu tadi mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan Agung tahun nomor 11 tahun 2021. Dan menurut Harly, denda damai itu hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi berdasarkan undang-undang sektoral yang terkait. Untuk tindak pidana korupsi, itu menyelesaikan kasus mengacu pada undang-undang tindak pidana korupsi atau Tipikor. Dan Tipikor tidak termasuk yang dapat diterapkan denda damai kecuali jika ada definisi yang memasukkan korupsi sebagai tindak pidana ekonomi. Clear ya sebenarnya penjelasan dari Kapus Penkum tadi itu. Jadi salah Pak Supratman ini memahami undang-undang kejaksaan. Dan ini pun yang dikritik keras oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Karena dia mengaku heran dengan rencana pemerintah yang disebut akan memberikan kesempatan atau denda damai kepada para koruptor asal mengaku dan mengembalikan kerugian negara secara diam-diam. Enak banget ini ya. Kalau maling ayam aja digebukin dulu atau jambret sudah dihajar dulu. Apa-apa sudah mati, nggak ada cerita ayamnya dikembalikan kemudian ya dia tidak dihukum. Nah kalau koruptor enak banget ya, dia sudah menikmati itu kemudian dia balikin dan dia aman-aman saja.
Karena itu kata Mahfud MD, dia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum yang ada, terutama dalam undang-undang korupsi yang tidak membenarkan penyelesaian secara damai untuk kasus korupsi. Jika korupsi diselesaikan secara damai, hal tersebut sama saja dengan kolusi, kata Mahfud MD. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai, itu korupsi baru namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan, kata Mahfud MD. Ini maksudnya suap menyuap-nyuap itu ya. Justru hukumnya ringan, bahkan ada yang dibebaskan. Ia menegaskan bahwa penyelesaian korupsi harus sesuai dengan hukum pidana dan bukan melalui mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan Mahfud itu seperti halnya yang dijelaskan oleh Harley bahwa denda damai itu hanya bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana ekonomi seperti perpajakan atau kepabeanan dan bukan untuk korupsi. Jadi korupsi itu nggak masuk dalam kriteria denda damai. Kritik Mahfud MD itu kemudian mengundang kekesalan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Dalam jumpa pers pada hari Jumat kemarin tanggal 27 Desember 2024, Habibur Rahman menyebut pernyataan orang gagal seperti Mahfud itu tidak layak dikomentari. Soal maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya. Dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara. Nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Wah, ini pernyataan Habibur Rahman ini mengundang kritik keras dari para netizen. Dan Habibur Rahman itu pertama dia tidak memahami undang-undangnya, kemudian dinilai tidak pantas mengucapkan hal semacam itu kepada seorang tokoh sekelas Mahfud MD. Soal wacana pengampunan terhadap koruptor asal mengembalikan hasil korupsinya itu disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir pada tanggal 18 Desember 2024. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek, dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh, saya nggak tahu itu.
mungkin pinter otaknya, tapi hatinya tidak bisa merasakan. Kalau anak-anak itu, kalau anak lapar ke sekolah itu bagaimana caranya? Dia tidak bisa merasakan. Itu saudara-saudara, saya tidak ragu-ragu. Nggak apa-apa saya diejek. Saya yakin saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin rakyat Indonesia mendukung saya. Saya akan teruskan program ini. Dan mereka yang masih meragukan, 2 bulan saya memimpin, masih mereka bertanya-tanya, saya sampaikan, sabar sedikit, saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Nah, menindaklanjuti pernyataan Prabowo inilah kemudian Menkum Supratman Andi Aktas mewacanakan perlunya denda damai bagi koruptor. Cuman jadi salah kutip, dia menggunakan undang-undang kejaksaan gitu.
Dan sebelumnya itu Presiden Prabowo kan juga disebut-sebut bahwa akan memberi amnesti kepada ribuan narapidana termasuk narapidana koruptor. Nah, rupanya ini setelah mencermati dinamika yang muncul dan kemudian kesalahan dia memahami undang-undang, Supratman menggelar jumpa pers di kantornya hari Jumat kemarin dan dia menyatakan bahwa wacana itu dihentikan dan kemudian dia memberikan klarifikasi. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang beberapa hari terakhir ini beredar di publik dan menurut saya ada yang miss terhadap apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa konteks dari pernyataan saya itu adalah terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti itu. Karena itu teman-teman semua, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat dengan pasal 55 KUH pidana. Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa ada pihak yang menyatakan seperti itu mungkin lupa terkait dengan hak konstitusional Bapak Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana pasal 14 daripada Undang-Undang Dasar kita memberi hak amnesti, abolisi, ataupun grasi dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana. Nah, apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh? Belum ada keputusan sama sekali. Itu baru wacana yang dilontarkan. Bahwa wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama. Bahkan oleh Prof. Mahfud juga disebut. Beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara. Bahkan beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah ya, dan juga Afrika Selatan. Artinya waktu itu menurut Prof. Mahfud itu tidak ada yang berani. Nah, karena itu teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa urusan amnesti ataupun pengampunan maksud saya, di dalam hukum pidana kita sudah mengenal itu dalam praktek ya. Satu, untuk tindak pidana korupsi kan sudah ada restoratif justice yang sudah diterapkan di beberapa aparat penegak hukum tergantung jumlah kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negaranya 50 juta, 100 juta, padahal biaya untuk penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsinya yang sedikit. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty. Kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan yang itu dimungkinkan untuk dilakukan sebuah proses penyelesaian di luar pengadilan.
Nah karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Nah, clear ya untuk para koruptor, jangan senang dulu, jangan berharap Anda siap-siap ngumpulin duit mengembalikan dana korupsi Anda gitu. Bahkan mungkin kalau ini dananya korupsinya dimasukkan oleh deposito segala macam mungkin udah berkembang banyak sekali karena duitnya kan gede banget juga ini ya. Anda tinggal menikmati bunganya saja atau sudah masuk di saham-saham, mudah-mudahan sahamnya nggak jeblok begitu ya. Tapi tenang saja ya, nggak perlu galau atau khawatir berlebihan. Sebagai narapidana, bahkan terpidana, para koruptor ini kan adalah makhluk istimewa dan menempati kasta yang tinggi di Indonesia ini sehingga mendapat keistimewaan, berbagai keistimewaan malah. Beda dengan para maling dan penjahat kelas 3 lainnya ya, yang sebelum divonis pun sudah dihajar dulu, dikebukin rame-rame. Vonisnya kalau untuk para koruptornya akan tetap ringan dan setelah di penjara juga akan mendapat keistimewaan. Tenang bisa keluar, kemudian keluarga bisa shopping, bisa macam-macam lah. Alasannya bisa dibuat-buat lah, sakit atau apapun lah. Tapi kalau buat Anda yang sekarang ini sedang menjalani proses di pengadilan, nggak perlu juga khawatir para koruptor. Contoh deh, Harvey Mois yang dia terlibat dalam korupsi 300 triliun di pertambangan timah. Ini kan hanya divonis 6,5 tahun. Dan ini kalau cuma divonis 6,5 tahun itu saya perkirakan paling banter dia menjalani hukumannya 2-3 tahun saja. Nanti dapat remisi macam-macam, remisi hari raya apa dan sebagainya, dan kemudian ada proses asimilasi yang ini membuat dia cukup hanya menjalani 2/3 masa hukumannya saja dia bisa keluar. Tapi 2/3 itu setelah potong remisi-remisi ya. Belum lagi keistimewaan kalau dia bisa kemudian tetap bertemu dengan anak istrinya gitu ya. Anda ingat Gayus ya, pegawai pajak yang dihukum di Sukamiskin, ternyata istrinya juga masih bisa hamil kok. Kan gitu ya. Kasus Harvey itu adalah contoh yang paling nyata betapa hukum di Indonesia itu betul-betul hancur-hancuran. Makanya kemudian kasus Harvey ini kan, Harvey Mois ini tidak hanya mendapat sorotan di dalam negeri tapi juga sorotan dari dunia. Begitulah keadilan di Indonesia bisa dibeli dan memberi tempat yang sangat-sangat istimewa bagi para koruptor. Mereka ini memang masyarakat kasta tertinggi. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.